Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 2010417253, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi dari bab 7 yaitu mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting untuk kesuksesan bisnis. Begitu pula, kenali negaranya. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa menggabungkan praktik manajemen barat dengan pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak. Seperti yang penulis tulis ini, perusahaan barat sebaiknya memahami bagaimana perusahaan Cina menggabungkan strategi pasar dan non-pasar. Bagi para eksekutif dan mahasiswa manajemen bisnis di negara lain, perusahaan Cina mungkin terlihat paling banter hanya mulai bereksperimen dengan strategi kompetitif berbasis pasar. Atau mereka mungkin juga tampak menggunakan pendekatan kompetitif yang sama sekali asing bagi pemikiran mapan. Namun, kami percaya bahwa perusahaan lokal Cina mungkin telah secara efektif mengintegrasikan strategi kompetitif berbasis pasar dengan strategi kompetitif berbasis non-pasar untuk memajukan diri mereka sendiri. Menghargai strategi kompetitif berbasis non-pasar dalam praktiknya akan menawarkan kepada para eksekutif dan peneliti wawasan yang berguna tentang keputusan pengambilan strategi perusahaan Cina. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat interaksi kompleks antara bisnis dan lembaga pemerintah. Dan tentunya dengan reformasi yang lebih mendalam, kita telah melihat berkurangnya keterlibatan langsung pemerintah dalam kegiatan perusahaan. Namun, masih ada interaksi rumit antara pemerintah dan dunia usaha. Manajer puncak membuat keputusan penting setelah mempertimbangkan tidak hanya faktor pasar seperti pelanggan, pesaing, dan permintaan, tetapi juga peran penting yang dimainkan oleh berbagai entitas pemerintah di Cina. Menggunakan contoh, artikel ini membahas peran terpenting yang dimainkan pemerintah dalam keputusan perusahaan dan langkah-langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Studi ini menanggapi tujuan inti dari Call for Atlas yang bertujuan untuk memeriksa bagaimana UMKM terlibat dalam kegiatan internasionalisasi secara khusus yang menggarisbawahi mekanisme yang digunakan UMKM untuk mengembangkan posisi pasar yang sah di negara berkembang. Artikel tersebut membahas tumpang tindih CPA dan CSR di seluruh konteks internasional dengan mengeksplorasi taktik yang diberlakukan oleh UKM milik asing yang berorientasi di Ukraina. Dengan demikian, berkontribusi pada literatur yang masih ada yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan menggunakan strategi non-pasar di seluruh konteks kelembagaan yang berbeda. Dalam konteks negara berkembang pada khususnya, Doh et al. 2012, lebih lanjut artikel tersebut menanggapi seruan untuk mengintegrasi dua domain dominan dari strategi non-pasar, CPA dan CSR. Artikel ini berkontribusi pada literatur yang ada tentang perilaku M&A dalam ekonomi berkembang atau Akbar dan Kicilloqui 2015. Dan khususnya tentang bagaimana perusahaan asing memanfaatkan CPA dalam konteks ini. Dengan berfokus pada mekanisme yang terlibat dalam strategi non-pasar, dengan demikian sementara literatur yang ada semangat terfokus pada determinan dari strategi politik. Ada kebutuhan untuk menganalisis empiris yang dilakukan tidak hanya pada hasil dari strategi politik, tetapi juga pada efektivitas strategi politik di berbagai konteks.
Daripada berfokus pada bagaimana MNE bernegosiasi dengan pemerintah tuan rumah saat memasuki pasar luar negeri, temuan empiris kami memperluas pengetahuan yang masih ada di bidang ini dengan menyoroti bagaimana UKM menggunakan berbagai tentang taktik CPA dan CSR. Pasca entry untuk menavigasi dan mengimbangi setiap kekosongan kelembagaan, untuk membangun legitimasi pasar, dan untuk mengatasi kewajiban mereka terhadap orang asing, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang masih ada tentang tanggapan perusahaan strategi dalam penelitian IB. Dengan menunjukkan bagaimana konteks dan agensi, secara inheren saling bergantung dalam pengetahuan bisnis internasional dan bagaimana mereka memiliki kekuatan untuk membentuk satu sama lain dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam menyoroti kebutuhan dengan lebih memahami mekanisme dalam penelitian organisasi. Kami berpendapat bahwa aktivitas politik perusahaan UKM di pengaturan pasar berkembang tertentu di Ukraina, yang dimana adalah produk dari hubungan negara bisnis tingkat mikro yang terjalin. Temuan menunjukkan bahwa UKM tidak hanya harus terlibat dalam aktivitas politik negara saat memasuki pasar Ukraina, tetapi juga perlu mempertahankan aktivitas politik tersebut selama tahap pasca masuk agar dapat bertahan dalam konteks di mana lembaga berada dalam keadilan atau keadaan aliran. Kami menemukan bahwa UKM terlibat dalam berbagai taktik CPA di bidang formal dan informal untuk menavigasi lingkungan kelembagaan di Ukraina. Temuan ini menunjukkan bagaimana UKM juga sering secara taktis memperkerjakan perusahaan Ukraina domestik untuk menengahi dan terlibat dengan birokrasi negara yang seringkali rakus dan tidak koheren. Selain itu, dalam kontribusi lebih lanjut, mereka menemukan bahwa UKM juga terlibat dalam kegiatan CSR bekerja sama dengan instansi pemerintah sebagai sarana untuk melaksanakan CPA. Meskipun pelaku kelembagaan seringkali memaksa kegiatan tersebut, UKM dipaksa untuk melakukan berbagai kewajiban sosial, yang tentu saja memiliki efek pengganti. Meskipun keterlibatan dalam aktivitas semacam itu jelas melibatkan biaya organisasi dan ekonomi bagi perusahaan, UKM mendapat untung dari mereka dengan meningkatkan legitimasi mereka. Tidak hanya di mata pejabat negara yang predator dan korup, tetapi juga dalam konteks masyarakat luas dan mendapatkan akses ke pasar yang menarik. Dalam menanggapi panggilan untuk mengintegrasikan pendekatan dari disiplin akademis yang berbeda untuk memperluas pemahaman kita tentang sifat strategi non-pasar, studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam menggunakan kerangka kerja dari strategi dan taktik. Dengan demikian, artikel tersebut menunjukkan bahwa dalam aturan main kelembagaan khusus Ukraina, UKM dipaksa tidak hanya untuk mempertahankan kapabilitas pasar yang kuat, tetapi juga untuk terlibat dalam kegiatan BPA dan KSR yang proaktif. Secara teoritis, temuan kami memperluaskan sedikit perhatian yang diberikan pada hubungan antara dua domain dominan dalam strategi 500 strategi non-pasar. Dengan menunjukkan bagaimana di Ukraina, UKM dipaksa untuk melaraskan kegiatan CPA dan CSR mereka dalam menghadapi strategi negara predator. Berusaha untuk melampaui klaim normatif bahwa CPA dan CSR harus selaras sebagai konsep teoritis dan kontribusi, temuan artikel menunjukkan bahwa bagaimana di bawah kondisi kelembagaan tertentu saling melengkapi yang dipaksakan muncul sebagai taktik yang jelas di antara UKM di agar mereka makmur dengan latar belakang institusi yang berkembang. Dengan dalam kegiatan CSR yang menggantikan ketidakefisienan dan ketidakmampuan negara bagian, UKM juga dapat mengganti biaya-biaya ini untuk pengurangan pajak informal kepada pelaku kelembagaan yang berbeda. Temuan ini menyoroti tidak hanya pentingnya konteks kelembagaan dalam upaya untuk memeriksa lebih lanjut hubungan antara CPA dan kegiatan CSR, tetapi juga bagaimana keselarasan antara CPA dan kegiatan CSR tidak selalu mengarah pada peningkatan kepercayaan antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, UKM terlibat dalam taktik yang melibatkan penyelenggaraan aktivitas
CPA dan CSR mereka sebagai tanggapan atas perilaku predator dan koersif negara. Dengan demikian, sebagai tanggapan atas seruan untuk pemeriksaan ulang, pada tingkat granular, fungsi negara berkaitan dengan pasar. Artikel ini menyoroti dan membuat implikasi manajerial dalam kaitannya dengan bagaimana kapasitas negara atau ketidakmampuan memprediksi perilaku non-pasar tertentu dan tentu berdampak pada pengalaman hidup UKM. Bertentangan dengan literatur yang ada, yang menyatakan bahwa setiap perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pesaingnya dapat berdampak pada keputusan SMNE untuk juga terlibat dalam kegiatan tidak bertanggung jawab sosial perusahaan, atau CSIR untuk mempertahankan posisi pasarnya. Studi empiris menemukan bahwa UKM dan individu di dalamnya dapat secara bersamaan terlibat dalam kegiatan pseudo legal dan informal atau korup dalam kegiatan CPA dan kegiatan CSR formal. Dengan demikian, temuan ini menawarkan wawasan tingkat mikro yang sangat rinci tentang penerapan strategi non-pasar oleh UKM di pasar negara berkembang. Implikasi praktis temuan empiris yang diuraikan dalam artikel ini juga memiliki inflasi bagi praktisi bisnis yang membuat kebijakan. Yang pertama, mereka menyoroti pentingnya mengenali tantangan khusus yang dihadapi oleh manajer bisnis UKM yang berbasis di negara maju ketika mencoba untuk masuk dan yang terpenting tetapi berada dalam pasar negara berkembang yang seringkali tidak pasti dan berisiko secara politik. Meskipun demikian, perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dengan beroperasi di lingkungan yang berisiko sebagai peluang untuk mengembangkan pembelajaran dan pelatihan manajemen internal yang lebih luas, terutama dalam hal yang pemikirannya strategis yang terkait dengan memasuki pasar luar negeri lainnya melalui strategi non-pasar. Namun sementara temuan ini telah merangkum dinamika dan taktik yang muncul sebagai hasil dari hubungan bisnis negara yang terjalin di Ukraina, penting untuk mempertimbangkan fakta bahwa pendekatan satu ukuran cocok untuk semua mungkin tidak terbukti efektif untuk UKM beroperasi di berbagai konteks kelembagaan. Selanjutnya, ketika mempertimbangkan pilihan strategis mereka saat beroperasi dalam pengaturan kelembagaan seperti itu, manajer bisnis mungkin juga perlu merefleksikan tidak hanya pada pertanyaan yang berkaitan dengan legitimasi perusahaan mereka di negara tuan rumah, tetapi juga pada pandangan pemangku kepentingan perusahaan yang lebih luas, termasuk pemegang saham mereka di dalamnya, lingkungan negara asal mereka, dan lebih jauh lagi. Yang kedua, meskipun dalam artikel ini mereka telah menggarisbawahi bagaimana konteks dan agensi saling bergantung, penting juga untuk mengenali bahwa keterikatan ganda mereka dapat memungkinkan UKM untuk memainkan peran proaktif dalam memungkinkan proses dinamika kelembagaan dan perubahan dalam konteks pasar yang berkembang. Saat beroperasi di pasar negara berkembang, manajer perlu menyelaraskan CPA dan CSR dengan hati-hati untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan bertahan selama tahap pasca masuk. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.